Om Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua. Kali ini Abinek update tentang keturunan Arya Kenceng sebagai Raja Tabanan dan Badung. Seperti diketahui, keturunan para Arya yang berhasil menjadi raja, yaitu di antaranya pertama keturunan Arya Kepakisan berhasil menjadi Raja Kerajaan Karangasem dan Raja Kerajaan Mengwi. Yang kedua, keturunan Arya Kenceng menjadi Raja Tabanan dan Badung. Diceritakan Arya Kenceng yang berkuasa di Buahan Tabanan mempunyai 3 orang putra. Yang pertama bernama Sri Magada Prabu yang memilih kehidupan sebagai pendeta. Yang kedua bernama Sri Magadanata alias Arya Yasan alias Kiai Kebon Tingguh yang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa Tabanan. Yang ketiga bernama Kiai Tegah Kori yang kemudian meninggalkan Tabanan menuju daerah Badung dan tinggal di Puri Tegal atau Puri Tegah Kori Badung sebagai Anglurah Badung. Mengenai Kiai Tegah Kori, ada cerita bahwa Kiai Tegah Kori sebenarnya adalah putra ide dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Dikisahkan demikian. Adalah 3 bersaudara putri keturunan Brahmani. Putri yang tertua keturunan Brahmani dinikahi oleh ide dalam Sri Aji Kresna Kepakisan, yang kemudian mempunyai putra bernama Kiai Tegah Kori. Putri yang kedua keturunan Brahmani dinikahi oleh Arya Kenceng. Dan putri yang ketiga keturunan Brahmani paling bungsu dinikahi oleh Arya Sentong. Arya Kenceng yang bertugas sebagai Anglurah di Tabanan pada suatu ketika menghadiri Paruman Agung di Samprangan. Beliau memakai pakaian kebesaran hampir sama dengan pakaian kebesaran ide dalam. Hal ini dianggap salah dan diputuskan sebagai hukuman. Arya Kenceng kedudukannya ditarik sementara ke Keraton Samprangan. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari di Keraton Samprangan, Arya Kenceng sering ngemong atau menjaga putra ide dalam yang masih kecil. Pada suatu Paruman Agung, ide dalam sedang duduk di atas singgasana memimpin paruman. Kemudian putra ide dalam yang masih kecil terlepas dari penjagaan Arya Kenceng, merangkak mendekati ide dalam dan menaiki pundak ide dalam. Hal ini dianggap salah meskipun putra sendiri harus mendapat hukuman. Kemudian putranya ini diserahkan kepada Arya Kenceng sebagai anak angkat yang diberi nama Arya Kenceng Tegah Kori. Selanjutnya Arya Kenceng dikembalikan bertugas di Buahan Tabanan sebagai Anglurah Tabanan. Sekarang kita kembali ke putra yang kedua Arya Kenceng yang bernama Sri Magadanata alias Arya Yasan alias Kiai Kebon Tingguh yang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Anglurah Tabanan. Beliau mempunyai putra bernama Kiai Ketut Pucangan yang mampu menebang pohon beringin yang angker dan mendapat anugerah benda gaib berupa tulup atau sumpitan dan pecut atau cemeti. Maka dari itu Kiai Ketut Pucangan juga bernama Arya Notor Waringin, yang kemudian mengabdi di Puri Tegal atau Puri Tegah Kori Badung. Kiai Ketut Pucangan alias Arya Notor Waringin berputra Kiai Papak. Selanjutnya Kiai Papak berputra 2 orang. Yang pertama bernama Kiai Jambe Pule dan yang kedua bernama Kiai Putu Tegah. Kiai Jambe Pule di Puri Tegah Kori Badung ditugaskan oleh penguasa Badung Kiai Tegah Kori untuk melakukan perang tanding melawan pemberontak Kiai Ngurah Janggaran sebagai utusan untuk membantu Raja Gelgel ide dalam Bekung, sekaligus merupakan wujud kesetiaan kepada ide dalam Bekung. Perang tanding antara Kiai Jambe Pule dan Kiai Ngurah Janggaran berlangsung lama. Keduanya menderita luka parah dan akhirnya Kiai Ngurah Janggaran menyatakan diri kalah.
Luka parah di sekujur tubuh Kiai Jambe Pule bisa sembuh, namun kulitnya mengalami pengkerutan seperti kulit pohon pule. Maka dari itu ide dalam bekung memberikan nama Kiai Jambe Pule alias Kiai Biket. Atas jasanya mengalahkan pemberontak Kiai Ngurah Janggaran, Kiai Jambe Pule dibuatkan puri di Badung, daerah kekuasaan Kiai Tegah Kori, bernama Puri Nambangan Badung. Di Puri Nambangan Badung, Kiai Jambe Pule mempunyai 3 orang putra dan seorang putri yang bernama Negusti Ayu Jambe yang diambil sebagai istri oleh Ide Dalam Dimade, ayah Ide Dewa Agung Jambe, Raja Kerajaan Klungkung. Ketiga putra Kiai Jambe Pule, yang pertama bernama Kiai Gede Mangku, yang kedua bernama Kiai Jambe Merik yang ahli bermain sumpitan atau tulup, yang ketiga bernama Kiai Macan Gading alias Kiai Ketut Pemedilan yang ahli bermain cemeti atau pecut. Diceritakan pada masa pemerintahan Ide Dalam Dimade di pusat kerajaan Bali di Gelgel terjadi gangguan burung gagak. Ide Dalam mengirim utusan ke Puri Nambangan Badung untuk meminta bantuan kepada kedua putra Kiai Jambe Pule, yaitu Kiai Jambe Merik yang ahli bermain tulup atau sumpitan dan Kiai Macan Gading alias Kiai Ketut Pemedilan yang ahli bermain pecut atau cemeti. Kedua putra datang ke Gelgel dan berhasil mematikan hama burung gagak tersebut. Atas jasanya mematikan hama burung gagak, Ide Dalam Dimade menganugerahkan daerah kekuasaan di Badung kepada kedua putra Kiai Jambe Pule. Kiai Jambe Merik diberikan tempat di sebelah timur Tukar Badung dengan 250 rakyat pengiring dan membangun puri bernama Puri Alang Badung. Adiknya Kiai Macan Gading alias Kiai Ketut Pemedilan diberikan tempat di sebelah barat Tukar Badung dengan pengiring berjumlah sama 250 orang dan membangun puri yang bernama Puri Pemecutan. Begitulah awal mula kedua putra Kiai Jambe Pule mendapatkan daerah kekuasaan di Badung atas anugerah Ide Dalam Dimade yang masih merupakan kekuasaan Kiai Tegah Kori. Kiai Jambe Merik di Puri Alang Badung mempunyai 2 orang putra, yaitu yang pertama bernama Kiai Jambe Ketewel yang tinggal di Puri Alang Badung, dan yang kedua bernama Kiai Jambe Ubud yang tinggal di Puri Jeru Kuta. Kiai Jambe Ketewel yang tinggal di Puri Alang Badung mempunyai putra bernama Kiai Jambe Tangkeban yang melanjutkan kepemimpinan sebagai penguasa Badung di Puri Alang Badung. Sedangkan Kiai Macan Gading yang ahli bermain pecut, adik Kiai Jambe Merik di Puri Pemecutan, juga menurunkan putra-putri yang kemudian gugur di Klotok saat membantu Ide Dewa Agung Jambe melawan Kiai Agung Maruti di Gelgel pada tahun 1686 Masehi. Setelah Kiai Macan Gading alias Kiai Ketut Pemedilan gugur, kepemimpinan sebagai penguasa Badung di Puri Pemecutan digantikan oleh putranya. Diceritakan Kiai Jambe Tangkeban, cucu dari Kiai Jambe Merik sebagai penguasa Badung di Puri Alang Badung, menginginkan keturunan Ide Dalam sebagai penguasa Badung di Puri Alang Badung, dan beliau berhasil mendapatkannya. Diceritakan Ide Dewa Agung Made, putra Raja Sukawati Ide Dewa Agung Mayun atau cucu dari Ide Dewa Agung Anom Sirikan, kesah ke Badung dan tinggal di Puri Alang Badung di tempat Kiai Jambe Tangkeban yang masih ada hubungan keluarga dari pihak ibu karena bertikai dengan saudaranya Ide Dewa Agung Gede di Sukawati. Di Puri Alang Badung, Ide Dewa Agung Made dipersembahkan seorang putri untuk dijadikan istri dan mempunyai seorang putra yang bernama Sri Jambe Aji alias Sri Jambe Aeng
sebagai putra perdana dalam di Puri Alang Badung. Sri Jambe Aji alias Sri Jambe Aeng sebagai penguasa Badung di Puri Alang Badung menikah dengan Ratu Ayubun dari Puri Pemecutan, cucu dari Kiai Macan Gading II atau Anglurah Pemecutan III, mempunyai 3 orang putra. Yang pertama bernama Kiai Jambe Kesatria yang dibuatkan Puri bernama Puri Kesatria atau Puri Jambe Kesatria yang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa Badung. Yang kedua bernama Kiai Jambe Made yang masih tetap tinggal di Puri Alang Badung. Yang ketiga bernama Kiai Jambe Anom memasuki Puri Jero Kuta yang telah lama kosong karena Kiai Jambe Ubud tidak mempunyai putra prami alias tidak menurunkan. Pada suatu saat terjadi pergolakan antara Kiai Jambe Kesatria di Puri Jambe Kesatria dengan Kiai Agung Gedeoke di Puri Kaleran Pemecutan, keturunan Kiai Macan Gading alias Kiai Ketut Pemedilan yang melibatkan pasukan kerajaan Gianyar. Dalam pertempuran tersebut Kiai Jambe Kesatria wafat di Puri Jero Kuta yang meninggalkan permaisuri beserta putra dan putri yang masih bayi. Puri Kesatria dan Puri Alang Badung hancur, sedangkan Puri Jero Kuta masih tetap utuh dan waris dalam Kiai Jambe Anom tetap tinggal di sana. Kiai Jambe Made yang tinggal di Puri Alang Badung diasingkan ke Jawa dan di Jawa terkenal dengan nama Untung Surapati. Dengan runtuhnya kekuasaan waris perdana dalam di Puri Alang Badung dan Puri Kesatria, maka kekuasaan di wilayah sebelah timur Tukad Badung menjadi daerah kekuasaan Kiai Agung Gedeoke di Puri Kaleran Pemecutan. Kemudian Kiai Agung Gedeoke membuatkan sebuah puri kepada putra tertuanya Kiai Ngurah Made Pemecutan bernama Puri Denpasar, sekaligus sebagai penguasa menggantikan kekuasaan Puri Alang Badung dan Puri Kesatria di sebelah timur Tukad Badung bergelar Kiai Ngurah Gede Denpasar. Selanjutnya kekuasaan di Badung menjadi Kerajaan Badung yang lebih dominan dikendalikan dari Puri Pemecutan, keturunan Kiai Macan Gading Arya Kenceng. Diceritakan lagi keturunan waris perdana dalam di Puri Jero Kuta berhubungan kembali dengan keturunan dalam di Kelungkung secara kekeluargaan karena Raja Kelungkung Ide Dewa Agung Putra pertama menikahi Ni Gusti Ayu Putu Jambe dari Jero Kuta di Kuta Badung. Pernikahan ini terjadi pada awal pemerintahan beliau dengan membawa panjak tatadan atau rakyat pengiring dari Kuta Badung dan ditempatkan di Banjar Sengguan dan Banjar Bendul Kelungkung. Dari pernikahan ini melahirkan seorang putra bernama Anak Agung Kusambe. Oleh karena sesuatu hal, sejak bayi putra beliau ini dikirim ke Badung dan tinggal di Puri Jero Kuta di Kuta Badung dengan membawa para pengiring dari Desa Tangkas, Gunakse, dan Kemoning. Putra ini yang kelak melanjutkan dan menurunkan generasi penerus di Puri Agung Jero Kuta di Kuta Badung bergelar Anak Agung Ngurah Gede Jero Kuta Kahuningan. Untuk membedakan keturunan ini adalah keturunan dalam dari Kelungkung dengan para ksatria di Badung lainnya, maka setiap upacara pelebon di Puri Jero Kuta untuk pengelingsir diperbolehkan memakai naga banda seperti di Puri Agung Kelungkung. Demikian pemerintahan di Badung yang pada awalnya dikuasai waris dalam Sri Aji Kresna Kepakisan dan kemudian dikuasai oleh keturunan Kiai Macan Gading alias Kiai Ketut Pemedilan yang ahli bermain pecut, keturunan Arya Kenceng. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Salam Rahayu.